Apa susahnya berhenti menjadi orang sombong? Dan kenapa orang banyak sekali yang bertahan untuk menjadi orang sombong? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Banyak sekali kita mendengar ataupun menyaksikan orang-orang yang sombongnya bukan main, gara-gara dia punya kelebihan dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Ada yang sombong karena berkelebihan di bidang ekonomi dibandingkan orang-orang di sekitar dia. Ada juga yang sombong karena dia berkelebihan di bidang pangkat atau jabatan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kok susah sekali orang untuk berhenti menjadi orang sombong? Dan kenapa orang itu suka sekali mempertahankan dirinya untuk berada di areal yang namanya sombong? Sobat DB, saya beberapa hari lalu ditemui oleh seorang teman yang mengatakan kepada saya sambil mengerutkan keningnya, dia baru saja mengalami suatu hal yang menurut dia menyakitkan sekali. Ada seseorang, orang yang cukup dikenalnya, dia memang agak berkelebihan, diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki sehingga dia terbilang orang yang berada di sekitarnya itu. Samping itu, dia juga diberi Allah Subhanahu wa taala jabatan sebagai pejabat negara, sebagai seorang anggota DPRD di kabupaten di tempat dia tinggal. Dia mengatakan, orang ini sombong sekali katanya. Kepada dia sendiri baru saja dia mengatakan katanya kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh seorang yang telah menduduki jabatan sebagai seorang wakil rakyat. Sebab dia menjadi wakil rakyat itu disebabkan oleh dipilih rakyat. Rakyat memilihnya karena rakyat yakin dia akan bisa menjadi seorang tempat rakyat menyalurkan aspirasinya. Dia tidak berpikir orang yang datang ke tempat saya ini bahwa dia dulu bisa jadi dipilih menjadi anggota DPRD kabupaten di tempat dia tinggal karena dia banyak uang dibandingkan yang lain dan dia bisa membagi-bagi amplop kepada orang-orang yang memilihnya. Orang yang datang ke tempat saya itu tidak menyebut tentang hal yang terakhir ini. Dia hanya mengatakan rakyat memilihnya dulu karena rakyat tentu punya keyakinan dia akan bisa menyalurkan aspirasi rakyat di DPRD tempat dia tinggal. Dan rakyat tentu yakin pula kalau dia sebagai seorang wakil rakyat, tentu dia
merakyat. Tidak mungkin dia akan menjadi orang sombong yang buat tuturnya menyakiti hati rakyat. Tetapi itulah yang terjadi pada teman yang datang ke tempat saya ini. Apa yang dia katakan kepadamu? Kata saya. Waduh, ketika saya bicara dengan dia seakan-akan tidak mewakili rakyat. Tetapi dia sepertinya bos rakyat. Dia katakan kata yang tidak sepantasnya dia katakan kepada saya. Dia menganggap saya datang kepadanya mengemis untuk mengadukan nasib saya tentang persoalan yang saya hadapi. Padahal saya masih ingat katanya. Dulu dia yang mengemis kepada saya. Minta tolong carikan suara. Ditawarinya saya amplop tidak saya ambil. Dimintanya saya membagi-bagikan amplop kepada pemilih di tempat saya tinggal. Itu tidak saya lakukan. Saya katakan saja kepadanya, saya akan meyakinkan rakyat bahwa kamu nanti akan bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat di sini. Jadi tidak perlu dengan uang. Dan saya juga minta kepadanya dulu, kamu kalau ingin jadi wakil rakyat, jangan dengan suara dibeli, tetapi dengan keyakinan rakyat yang ada padamu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya bertemu dengannya barusan, waduh, kata-katanya menyakitkan sekali. Apa yang dia katakan kepadamu? Saya desak lagi dia. Sampai dia mengatakan kepada saya, kalau kamu mau minta tolong kepada saya, patuhi apa yang saya katakan. Kamu jangan mengeleper-ngeleper juga bicara katanya. Saya nggak ngerti juga apa yang mengeleper-ngeleper katanya itu. Tapi itu dikatakannya kepada saya. Setelah itu dia katakan lagi, mau kamu tak saya tolong atau tidak? Saya anggota DPRD ini. Itu katanya kepada saya. Dan kata-kata seperti ini menurut teman saya itu telah banyak diucapkannya kepada rakyat yang lain. Dan rakyat yang lain menyampaikan kepada saya. Malah banyak rakyat yang menyesali saya. Karena saya dulu yang mengajak mereka itu untuk memilih dia ini. Makanya saya yang mereka sesali. Tapi anehnya, dari sekian banyak yang saya bantu mencarikan suaranya, ada yang untuk anggota DPRD provinsi, ada juga yang untuk anggota DPR RI di pusat, ada juga yang untuk anggota DPRD kabupaten, tetapi di dapil lain tidak ada yang sifatnya sombong begini. Mungkin ini hanya pengecualian. Begitu kata teman saya ini mengemukakan terus terang dengan penuh kekesalan. Beranjak dari sini Sobat DB, satu hal yang ingin kita katakan, bahwa sombong itu tidak ada gunanya. Kalau seorang pebisnis sombong, hanya akan menghalangi rezekinya, hanya akan menghalangi keberuntungannya. Kalau seorang pejabat sombong, itu hanya akan membuat rakyat benci kepadanya, jijik kepadanya. Apa yang harus disombongkan di dunia ini? Tidak ada yang abadi. Pangkat dan jabatan kalau kita pejabat negara hanya 5 tahun. Setelah itu kita akan ngemis-ngemis lagi kepada rakyat agar dipilih kembali. Harta, kekayaan, uang, perusahaan yang banyak. Apa itu gunanya disombongkan? Karena semua itu
titipan dari Yang Maha Kuasa. Harusnya kita memakai ilmu padi. Padi itu semakin berisi dia semakin merunduk. Padi yang hampa lah yang begitu lurusnya ke atas. Kalau padi yang berisi merunduk. Artinya apa? Seharusnya kita semakin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha yang kita jalankan, melalui bisnis kita jalankan, kita semakin rendah hati. Semakin diberikan oleh rakyat amanah untuk memegang suatu jabatan, kita harusnya semakin rendah hati. Semakin dekat dengan rakyat. Jangan kayak orang bagaikan kacang lupa kulitnya. Sobat DB, saya hanya dalam kesempatan ini khusus menyampaikan kepada pemirsa yang bergerak di dunia usaha. Mari kita jauhkan sifat sombong. Sebab kalau kita sombong, apapun usaha yang kita lakukan, kita akan menemui kesulitan. Contoh, kalau kita sombong, kita bergerak dalam usaha retail, kita punya toko misalnya, lantas kita sombong, mana orang akan mau berbelanja ke toko kita kalau kita sombong? Kalau kita punya bisnis bergerak di bidang jasa, seperti bisnis pengiriman paket dan dokumen, bisnis memberikan jasa kepada konsumen pada bidang-bidang lain, mana orang yang akan mau berhubungan dengan kita? Mana orang yang akan mau mempergunakan jasa kita? Kalau kita sombong. Jadi sombong itu hanya akan menolak rezeki. Sombong itu akan menjauhkan kita dari keberuntungan. Karena itu, jauhilah sifat sombong. Jauhilah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Malah orang yang rendah hatilah yang akan mendapatkan fasilitas banyak untuk berbagai hal keberuntungan. Kalau dia punya toko, dia rendah hati, sudah barang tentu orang akan senang berbelanja ke tokonya. Dia tentu akan merasa pemilik tokonya, pelayan tokonya, karena di bawah pengawasan pemilik tokonya, akan dirasakannya sebagai saudaranya sendiri, temannya sendiri. Kalau kita memiliki jasa seperti jasa pengiriman barang, jasa transportasi, orang akan senang mempergunakan jasanya. Karena serasa temannya sendiri yang punya, saudaranya sendiri yang punya. Kalau kita memiliki rumah makan, kita rendah hati, kita terapkan kepada karyawan kita agar rendah hati, agar ramah kepada pengunjung yang datang. Orang akan datang karena dia serasa makan di rumah sendiri. Dia mengeluarkan uang, membayar, makannya tidak terasa. Kalau pemiliknya dan karyawan yang dikoordinir oleh pemiliknya rendah hati. Karena itu Sobat DB, jangan sekali-kali dekati sifat sombong. Mendekatinya saja jangan. Apalagi
berperilaku sombong. Apa sulitnya menjauhi sombong? Kenapa kita harus sombong? Kenapa? Sobat DB, kalau kita melihat kepada pengusaha-pengusaha yang sukses, rata-rata mereka itu rendah hati. Kalau kita melihat pengusaha-pengusaha sukses yang belum kita kenal, mungkin kita menganggap dia sombong. Tetapi cobalah kenali dia. Rendah hati rata-rata. Karena itu, mari kita bersifat rendah hati. Jauhi sifat sombong. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses, kaya raya yang rendah hati, yang jauh dari sifat sombong. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.